A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa melanjutkan perkuliahan mata kuliah menggambar. Jadi pertemuan kali ini kita masuk di pertemuan melanjutkan materi setelah kita selesai membahas proporsi wajah ya. Kemarin sebelumnya kita sudah panjang lebar memahami tujuan dari kemampuan ilmu menggambar. Kita belajar arsiran, kita sudah pemanasan, kita sudah memahami proporsi wajah laki-laki dan perempuan, perbedaan dari proporsi tubuh laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang kita fokus ke elemen yang ada pada wajah, ya, baik dari mata, hidung, telinga, dan bibir. Nah, bagaimana cara menggambarnya, teman-teman? Nah, jadi tolong disimak baik-baik agar nanti waktu praktek dan membuat karya hasilnya bisa lebih maksimal. Jadi, penting saya ingatkan kembali, teman-teman, setiap karya yang kalian selesaikan sejatinya bukan hanya untuk penggugur kewajiban tugas aja, tapi tolong dimaknai sebagai suatu pembuatan karya portofolio. Baik kalian yang sudah bekerja ataupun yang fokus kuliah, jadi gunakan kegiatan kuliah ini sebagai jalan bagi kalian untuk memperbanyak kualitas portofolio kalian, khususnya kalian para mahasiswa desain, para orang-orang desain komunikasi visual yang dinilai adalah karya dan portofolionya. Jadi maksimalkan karya-karya kalian agar bisa menambah katalog portofolio kalian. Jadi alangkah baiknya setiap karya-karya yang selesai kalian ciptakan, saya rasa ideal untuk di posting di media sosial kalian seperti di Instagram, di Facebook, maupun di media-media sosial yang kalian miliki, ya. Ataupun kalau misalkan kalian kreatif, kalian rekam di balik pembuatan karya kalian upload di YouTube. Nah, seperti itu ya. Jadi suatu saat bukan hanya untuk mengejar monetize atau uang dari online, bukan sekedar itu ya, tetapi suatu saat kalian mendapatkan seorang klien, kalian presentasi, kalian sudah memiliki katalog. Ya, syukur-syukur kalian punya website sendiri, ya, bisa langganan. Nah, tetapi kalau kalian masih belum memiliki modal yang banyak, bahkan saya pun juga masih mengandalkan media-media sosial gratis, ya, yang menjadi tempat portofolio dan koleksi karya-karya pribadi kita. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi tolong diingat baik-baik. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai detail cara menggambar elemen-elemen yang ada pada wajah. Nah, yang paling pertama dan yang paling penting adalah bagian mata. Ya, nah ini saya memberi contohnya mata pada perempuan ya. Nah, tolong diperhatikan baik-baik ya. Nah, saya siapkan, anggaplah ini papan tulisnya ya, teman-teman ya. Cara yang paling pertama ya, kita bikin sketsa dulu ya. Untuk membuat mata, jadi kebanyakan nih teman-teman yang masih pemula ini gambar mata hanya seperti ini ya. Nah, ini salah ya. Jadi mata itu di beberapa ras ya. Jadi kita bukan fokus menggambar mata sebuah suatu ras, tetapi kita umumnya, generalnya seperti apa. Nah, kurang lebih bentuk dasarnya seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini ya, seperti daun ya. Nah, seperti daun ya. Nah, seperti daun. Anggaplah kita buat sketsanya. Ini detailnya seperti ini. Pada bagian atas seringnya lebih tebal daripada bagian yang bawah ya. Anggaplah saya membuat mata seperti ini.
Ini bagian mata, bagian atasnya. Kalian goreskan pensil kalian, ya, nggak usah ragu. Kemudian saya tarik pada bagian bawahnya. Saya tarik sampai seperti ini. Ada sedikit delay ya kalau streaming, teman-teman, diharap maklum. Oke, seperti ini. Ada bagian kecil di sini di ujung mata ya. Kita nggak harus yang realis 100% ya, kita yang semi realis aja. Nah, jadi diingat gambar mata, biji matanya bukan seperti ini, tapi ada bagian sedikit yang tertutup pada kelopak mata. Ya, nah, seperti ini. Ya. Oke. Oke. Nah, sekarang teman-teman gunakan pensil kalian ya, mainkan arsiran kalian. Ya, mainkan arsiran kalian. Kalian buat bayangan bagian mata di area ini ya. Karena bagian mata tertutup. Nah, saya beri dulu semua warnanya abu-abu dulu ya. Kalian gunakan pensil kalian ya. Ini contohnya. Masih loading ya. Saya hapus dulu sketsanya. Saya beri warna abu-abu gelap ya. Nah, anggaplah kalian mainkan arsiran, kalian blok. Kemudian saya akan tambahkan lagi sedikit gradasi ya, menggunakan pensil. Anggaplah kalian menggunakan pensil kalian sini ya. Nah, jadi kalau kalian lihat mata kalian ya, seperti yang berkali-kali saya sampaikan saat menggambar, pastikan kalian juga melihat referensi ya, ada gradasi di sini ya, kurang lebih bentuknya seperti ini teman-teman ya. Mainkan gradasi kalian ya. Ini contoh saja karena ini saya menggunakan digital, teman-teman memainkan arsiran kalian sehingga terbentuk tebal dan tipis pada gambar kalian. Nah, nanti kemampuan kalian akan semakin meningkat saat kalian mengikuti materi saya. Jadi nanti ada materi khusus yang membuat kalian bisa menciptakan gambar gradasi. Nah, tapi ini anggaplah latihan ya, pemanasan agar kalian bisa memainkan pressure pada pensil kalian. Ya, perhatikan baik-baik. Ya, seperti ini teman-teman. Ya, saya buat gradasi. Bisa mainkan. Diusahakan jangan jumping ya. Jadi gradasinya antara warna satu dan yang lainnya benar-benar menyatu ya. Kurang lebih seperti ini. Ini contohnya, kalian bedanya kalian mainkan dengan pensil kalian. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tambahkan sedikit gradasi warna hitam di bagian sini. Saya tambahkan gradasi warna hitam di bagian sini. Ya, kita arsir. Kalian arsir. Seperti ini. Ya, anggaplah ini arsirannya tanpa jumping ya, tanpa patahan. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian yang terakhir, pada mata kita bisa melihat ada pantulan cahaya. Kurang lebih letaknya
ada di ujung ya, di ujung kanan atau di ujung kiri atau bisa keduanya. Misalkan saya tambahkan kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalian buat dengan arsiran kalian. Ya, atau kalian bisa menggunakan penghapus ya. Kalian menggunakan penghapus ya, sehingga terbentuk gradasi ya. Harus hati-hati ya bikinnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita juga bisa tambahkan bagian iris mata untuk variasi ya. Nah, seperti ini ya. Ini membuat kesan realistis. Kemudian pada bagian putih mata ya, kita juga tambahkan gradasi dari pensil seperti ini. Misalkan kalian menggunakan bagiannya seperti ini. Kalian mainkan tekanannya, pressure-nya sehingga terjadi gradasi yang smooth dan tidak patah. Ya, kalau misalkan masih sedikit patah nggak apa-apa, karena ini fokusnya ke detail dari mata dulu ya. Jadi nanti pada akhirnya kalian bisa menciptakan anatomi manusia atau hewan dan kalian bisa menggambarkan background dengan gradasi pensil yang lebih realis. Nah, kurang lebih seperti ini contohnya ya. Ini sedikit agak delay ya. Harap maklum ya kalau misalkan waktu streaming ada delay. Kemudian saya rapikan lagi bayangannya ya. Saya buat gradasi lagi. Nah, seperti inilah ya, kurang lebih ya. Jangan terlalu patah. Usahakan yang rapi. Oke. Dan yang terakhir kita bisa tambahkan pensil. Alis ya, dengan goresan pensil yang lebih tegas. Misalkan ini saya menggambar mata dari laki-laki. Ya. Gambar mata laki-laki. Seperti ini. Oke, silahkan kalian latihan bertahap ya, buat detail gambar mata versi kalian, gunakan referensi, boleh menggunakan referensi dari mata kalian sendiri, atau kalian bisa download foto dulu mata seorang model, atau mungkin mata artis idola kalian, atau di Pinterest banyak sekali ya, mata dari model yang nyata, bukan yang gambar ya, boleh gambar jadi referensi, atau modelnya berupa foto orang beneran ya. Nah, jadi bisa buat referensi. Matanya seperti apa sih kalau manusia itu, cermati baik-baik ya, diamati detailnya seperti apa ya, agar kalian punya wawasan visual yang lebih banyak ya, perbendaharaan visual kalian bisa lebih banyak. Kita tambahkan arsiran-arsiran halus karena tidak mungkin, jarang ya yang laki-laki menggunakan alis yang tanpa goresan bulu yang kasar ya. Biasanya lebih kasar goresan alisnya. Seperti ini. Oke, gini aja ya. Nah, ini sekedar contoh. Silahkan kalian bisa membuat gambar mata yang lebih detail lagi. Nah, pada hari ini saya fokus langsung menggambar semuanya ya teman-teman ya. Ada mata, ada hidung, ada bibir. Jadi ini coba saya save dulu. Saya save dulu. Saya save. Oke, kemudian saya akan membuat dokumen baru. Sekarang kita
giliran menggambar detail dari hidung. Nah, boleh kalian menggambarkan mata dari ras yang lain ya, seperti yang Asia seperti apa, yang Eropa seperti apa, Amerika seperti apa, yang Afro seperti apa, ras kita Austronesia seperti apa. Nah, silakan bebas berkreasi ya. Nah, sekarang perhatikan cara menggambar hidung ya, teman-teman ya. Nah, hidung kurang lebih ada beberapa bagian di sini ya. Nah, ini harus di restart dulu. Programnya saya tutup dulu. Loading ya. Nah, untuk mata silakan cari referensi teman-teman, tampak samping gambarnya seperti apa. Ya, gunakan metode saya tadi, mengamati lalu kalian gambarkan, kalian tuangkan dalam goresan pensil kalian dengan tarikan yang tegas, yang smooth, gradasi dengan sketsa ya tentunya ya. Sekarang fokus kita ke gambar hidung ya. Pertama kita bikin sketsa dulu. Jadi kurang lebih pada hidung itu ada bagian dari batangnya ya. Kemudian bagian depan, bagian area lubang hidung ya. Kurang lebih bagian itu. Sekarang kita bisa kreasikan ya, dari berbagai jenis hidung kita bisa kreasikan. Misalkan saya bikin di sini ada bagian sedikit lubang yang terlihat di sini. Kemudian kita tarik garisnya, teman-teman, seperti ini ya. Kita hapus sedikit di sini. Nah, lubangnya kelihatan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan garis seperti ini ya, teman-teman ya. Oke. Kita bisa tambahkan detailnya mungkin seperti ini ya, boleh ya. Kita hidden. Kita bisa tambahkan gradasi untuk mempertegas ya, untuk mempertegas kedalaman hidung kita, gambar hidung kita ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah misalkan seperti ini. Nah ini contoh saja, teman-teman bisa kreasikan gradasinya ya. Nanti kreasikan gradasi yang kalian gambar dalam kertas ya. Ini contoh dari saya. Ya, kalian mainkan goresan pensil kalian. Ini contoh aja. Kalian bikin yang lebih rapi ya dan lebih smooth ya garisnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, nah banyak sekali jenis hidung ya teman-teman ya, kalian bisa gambarkan. Nah, tampak sampingnya juga gimana? Kalian cermati baik-baik. Nah, ini contoh saya. Kalian silahkan praktek untuk jenis hidung yang lain. Kemudian pada bagian bibir. Nah, ini teman-teman perhatikan ya. Sekarang pada bagian bibir kita bisa lihat di sini. Saya coba save dulu. Bagian hidung. Yang terakhir adalah bagian bibir. Bagian bibir. Oke.
Oke, saya hapus dulu. Saya buat sketsa dulu. Perlu diketahui teman-teman, ya, bibir pun juga ada sketsanya, kurang lebih ada bagian atas dan bagian bawah. Ya, ada bagian ini, ada bagian bawah. Kita tarik di sini. Ya. Lebih seperti ini. Oke, kita perdetail. Jadi kalau ujian sidang kebanyakan berkasnya dikasihkan sebelumnya. Oke, jadi kita lanjutkan detailnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ya, mainkan tebal tipisnya, sekaligus kita melatih pressure dari pensil kita. Di bagian ini, ya, ada yang bagian yang lebih menonjol. Kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Kemudian kita gambar bagian bawahnya. Kurang lebih seperti ini ya, generalnya ya. Rata-rata bibir bentuknya seperti ini. Nah, bibir pun juga jenisnya sangat beragam ya teman-teman ya. Teman-teman bisa mencari referensi, sering mengamati, dan silahkan cari referensi yang kalian inginkan, bentuk bibirnya seperti apa. Kemudian yang terakhir kita gambar telinga ya, gambar telinga. Nah, di sini sudah saya kasih contoh detailnya gambar telinga teman-teman. Jadi perhatikan bayangannya baik-baik ya, cermati fotonya, cermati gambarnya, cermati wajah kalian, bayangannya seperti apa, mana yang gelap, mana yang terang. Nah, ini detail telinga. Ya, telinga juga beragam bentuknya ya teman-teman ya. Ada yang telinganya mungkin seperti ini ya. Misalkan ya, ini contoh aja ya. Nanti perhatikan detailnya. Ada yang di bagian rahangnya dia nempel ya, tidak punya gelambir. Nah, langsung gini. Bagian telinganya langsung gini. Ada yang juga menggunakan, ada terdapat gelambir telinga. Nah, ada bagian sini. Ini contoh aja. Silahkan kalian bereksperimen, gunakan gambar-gambar foto untuk menjadi referensi, bahkan wajah kalian sendiri. Nah, setelah itu prakteknya, tugasnya, nah setelah teman-teman sudah terbiasa membuat gambar wajah laki-laki dan perempuan, sekarang buat gambar laki-laki, boleh pilih ya, gambar laki-laki atau perempuan, tetapi dengan rambut yang lebih detail, mata, hidung, bibir, telinga yang lebih detail, dengan garis wajah yang lebih detail lagi dibanding dengan latihan sebelumnya. Nah, silakan praktek dulu. Ya, nanti tugasnya akan saya koreksi. Boleh bagi teman-teman yang ingin konsultasi bisa chat WhatsApp saya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Perhatikan. Nah, nanti lebih detail lagi. Nah, ini nggak ada shadingnya. Teman-teman bisa tambahkan shading. Ya, teman-teman bisa tambahkan shading. Nah, kurang lebih itu teman-teman tekniknya. Jadi tekniknya ilmunya bertahap ya. Jadi sedikit demi sedikit kualitas gambar kalian akan bisa semakin meningkat. Tetapi belajar di kelas aja nggak cukup. Kita harus sering untuk latihan. Ya, jadi kalian harus lebih sering dalam proses latihan. Nah, mungkin itu aja perkuliahan dari saya hari ini. Sampai ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dalam kelas kalian bisa lanjut praktek ya, agar waktu di rumah kalian bisa mengerjakan tugas yang lain ya, biar bisa langsung di ACC.